Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya mujibat du'a isaidin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat hari ini pembantaian yang dilakukan oleh Yahudi Bani Israel di Palestina terhadap penduduk Gaza itu menjadikan bukti bahwa orang-orang kafir, terkhusus orang-orang Yahudi Bani Israel, memang tidak menyukai umat Islam, dengki kepada umat Islam, dan permusuhan mereka itu dikarenakan Nabi Muhammad SAW diutus dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Dari Bani Ismail, yakni keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari Bani Israel, yakni keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian kepada keturunannya Yahuza yang kemudian melahirkan orang-orang Yahudi. Kedengkian inilah yang semakin hari semakin dipendam oleh orang-orang Bani Israel. Kenapa Nabi tidak berasal dari kalangan Bani Israel? Padahal diutusnya seorang nabi, diutusnya seorang rasul, ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedengkian ini dipendam sehingga dendam kesumat kepada umat Islam semakin lama semakin menjadi-jadi sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Dan kelakuan-kelakuan orang-orang Yahudi Bani Israel bukan hanya sekedar itu saja. Ketika mereka diberi nikmat oleh Allah, mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa alaihissalam memaklumatkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah, jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, la azidannakum, pasti Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi ketika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israila, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan kepada kalian yang membenarkan kitab atau ajaran sebelum kalian dan sebelumku dari kitab Taurat. Wa mubasyiran, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul utusan Allah yang lain.
yang datang setelahku namanya adalah Ahmad. Jadi sudah dijelaskan oleh Nabi Isa alaihissalam akan datang nanti Nabi. Yang kemudian difikir oleh orang-orang Yahudi, Nabi terakhir itu juga berasal dari Bani Israel. Sebagaimana Allah banyak mengutus nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Termasuk Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan banyak nabi lainnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak berasal dari Bani Israel, tetapi berasal dari Bani Ismail alaihissalam. Falamma ja'ahum bil bayyinati, maka tatkala telah datang kepada mereka Nabi yang bernama Ahmad, yang kemudian dikenal secara luas Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Yahudi itu bil bayyinat, dengan membawa berbagai macam bukti dan keterangan-keterangan. Sedangkan bukti dan keterangan itu tidak bisa mereka bantah sama sekali, karena mereka kenal betul bukti-bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir itu ada dalam kitab mereka. Ada dalam kitab mereka. Qalu hadha, mereka mengatakan hadha sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Justru mereka mengingkari apa yang sudah mereka fahami, apa yang sudah mereka ketahui itu. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba, dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang telah melakukan kedustaan atas nama Allah. Mereka menyangkal padahal mereka tahu itu adalah nabi yang benar. Wa huwa yud'a ilal Islam, sedangkan mereka diajak, diseru ayo masuk ke dalam agama Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, tapi Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bahkan ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk itu, justru mereka ingin memadamkan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka bermaksud untuk memadamkan cahaya Allah, cahaya agama Allah, syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah dalam ajaran Islam tersebut, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan upaya-upaya mereka, dengan cara-cara yang mereka lakukan. Wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun, dan Allah tetap akan menyempurnakan cahaya agamanya dengan tetap melemahkan orang-orang kafir itu, walaupun orang-orang kafir itu membenci atau tidak menyukainya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kapanpun orang-orang Yahudi tidak akan pernah menyukai umat Islam. Kenapa? Karena mereka tetap mendengki dari dulu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Palestina bukan perdamaian kepada Bani Israel, tetapi kaum muslimin, pemimpin negeri-negeri Islam kirimkan tentara untuk menyerang pasukan Israel yang telah menyerang kaum muslimin di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kekuatan saudara-saudara kita muslim di Palestina sehingga mereka tetap terjaga baik akidah maupun kekuatannya. Amin ya rabbal alamin. Laliqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.